Selamat datang di channel Kamus Cuan. Terima kasih kepada semua teman-teman traders yang sudah subscribe. Bagi teman-teman traders yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dan analisa teknikal saham dan kripto yang terbaru yang akan saya upload setiap harinya ya teman-teman traders. Di edisi kali ini saya akan membahas technical analysis untuk saham ya teman-teman traders ya. Kita mulai dari IHSG ya teman-teman traders. Sudah 2 hari asing ada akumulasi ya di tanggal 20 dan tanggal 21 ini. Nah hari ini walaupun asing ada akumulasi tapi candle yang tercipta masih merah ya teman-teman traders. Karena masih tertahan di EMA 50-nya ya teman-teman traders. Nah, apabila beberapa hari ke depan IHSG berhasil break EMA 50, maka IHSG berpeluang untuk menguji resisten berikutnya di 6.900 dan 7.000 ya teman-teman traders. Namun sebaliknya, bila beberapa hari ke depan IHSG gagal break EMA 50, maka IHSG akan bergerak sideways cenderung turun untuk menguji EMA 150 dan EMA 20-nya ya teman-teman traders. Nah, apabila jebol maka akan kembali menguji support kuatnya di 6.750 ya teman-teman traders. Nah, sepanjang IHSG belum break 6.600 ya, sepanjang IHSG belum break 6.600 neckline dari double top patternnya, maka double top pattern ini belum confirm ya teman-teman traders, ini belum valid sepanjang IHSG masih berada di atas 6.600 ya teman-teman traders. Nah kira-kira seperti itu, dan ini terbentuk pattern double bottom pattern ya teman-teman traders. Ini sudah dibalas dengan double bottom pattern ya teman-teman traders, dan dia naik kemudian kepentok EMA 50-nya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bila gagal break EMA 50 maka IHSG akan kembali turun untuk menguji support terdekatnya ya teman-teman traders. Ya, ini demikian analisa singkat untuk IHSG ya. Ya, ini adalah saham HMSP. Saham HMSP hari ini ditutup di harga 970 ya. Naik 10 poin, yaitu naik 1,04% ya teman-teman traders. Saham HMSP ini cukup menarik ya teman-teman traders, karena dia sudah dekat dengan resistennya di EMA 20. Nah, bila beberapa hari ke depan HMSP berhasil break EMA 20 dengan volume yang cukup besar, itu teman-teman traders ya kalau mau beli boleh ya teman-teman traders, tapi dengan money management ya, dengan money management dan dengan trading plan yang sudah disiapkan tentunya ya. Nah, trading plannya itu bagaimana bila sudah beli di atas EMA 20 ini? Kalau dia kembali jebol EMA 20, maka harus cut loss ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders ya. Nah, money management itu artinya jangan langsung hantam, mungkin bisa cicil beli tahap pertama dulu ya kalau dia break EMA 20. Nah, bila dia break lagi EMA 50 mungkin cicil beli tahap kedua. Kalau break lagi EMA 150 ya cicil beli tahap ketiga. Demikian ya teman-teman traders ya. Jadi jangan langsung hantam, mempertimbangkan market yang saat ini kurang kondusif ya teman-teman traders ya. Jadi kita harus perketat money management dan harus disiplin dengan trading plan. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah kalau tadi sudah misalnya dia sudah break EMA 20 gagal bertahan, dia jebol kembali ya silakan cut loss ya teman-teman traders, ataupun mau di hold bisa sepanjang tidak jebol di support kuatnya di 950 ya teman-teman traders ya. Jadi HMSP ini cukup menarik untuk diperhatikan ya teman-teman traders. Saham buka juga menarik. Mengapa saya katakan menarik? Karena dia sudah
berada di atas EMA 20 ya teman-teman traders, namun dia ada utang gap. Dia ada utang gap di 270, 274, dan ini dia masih gagal break EMA 50-nya ya teman-teman traders. Nah, beberapa hari ke depan bila masih gagal break, bagi teman-teman traders yang sudah beli di harga bawah, mungkin bisa taking profit dulu ya untuk swing trader. Kalau untuk yang long term trader ataupun untuk investor ya gak masalah, masih di hold. Nah, jadi beberapa hari ke depan apabila saham Bukalapak gagal break EMA 50 ya mungkin bisa take profit dulu, kemudian tunggu kembali di supportnya di EMA 20 ya teman-teman traders, atau tunggu di 258. Nah, bila ada tanda-tanda reversal silakan dibeli kembali ya. Nah, namun sebaliknya bila beberapa hari ke depan berhasil break EMA 50-nya, maka Bukalapak berpeluang untuk menguji resisten berikutnya di 316 ya teman-teman traders. Jadi lumayan mantap juga ya. Kalau berhasil break lagi 316 maka akan naik terus menuju 354 ya teman-teman traders. Demikian analisa singkat untuk Bukalapak. Kita ke saham Wir ya. Saham Wir cukup menarik juga ya teman-teman traders. Saham Wir menarik juga apabila berhasil break EMA 20. Bagi teman-teman traders yang belum punya stok mau beli bisa ya, apabila dia break EMA 20 dengan volume yang cukup besar, maka teman-teman traders yang belum punya stok mau beli boleh, dengan catatan harus disiplin dengan trading plan ya. Apabila sudah beli, kalau dia gagal bertahan di atas EMA 20 dan jebol kembali, itu ya silakan di cut loss, atau ya mau di hold juga bisa sepanjang masih berada di atas 530 ya teman-teman traders. Kalau dia jebol lagi 530 lebih bagus cut loss dulu ya. Nah, jadi ini layak diperhatikan saham Wir ini ya beberapa hari ke depan apabila dia break EMA 20 dengan volume yang besar. Bagi yang belum punya stok mau beli boleh, bagi yang sudah punya stok di harga bawah mau nambah stok juga silakan ya. Dan target harga berikutnya itu adalah di EMA 50-nya ya teman-teman traders, di EMA 50. Apabila berhasil break EMA 50 maka akan menguji resisten berikutnya di 750 ya. Namun apabila dia gagal break EMA 50 mungkin bisa dipertimbangkan untuk take profit dulu dan tunggu kembali di EMA 20-nya ya. Jadi tahap pertama yang kita konsentrasikan itu adalah, yang kita fokuskan itu adalah EMA 20-nya. Bila break kita entry, bila belum berhasil break jangan entry dulu ya teman-teman traders, karena saham yang berada di bawah EMA 20 itu umumnya cenderung turun ya teman-teman traders. Nah, walaupun ini sudah berhasil break pun, kalau dia gagal bertahan maka dia akan turun kembali ya teman-teman traders. Nah, makanya seperti yang tadi yang saya sampaikan, bila dia sudah break kita beli, apabila dia gagal bertahan dia turun lagi ya sebaiknya di cut loss. Tapi kalau teman-teman traders mau hold ya saat ini sudah ada support kuatnya di 530 ya. Namun kalau untuk meminimalisir resiko ya silakan taking profit dulu, karena ini kan sudah ada contoh ya. Dia break, gagal bertahan, turun lagi ya. Jadi intinya bila dia belum naik di atas EMA 20 jangan beli dulu, cukup dipantau ya teman-teman traders. Saham Gadget CO juga menarik ya teman-teman traders karena terbentuk inverted sheet and shoulder pattern, dan pada candle ini ya sudah break neckline-nya di 150. Sepanjang Gadget CO berhasil bertahan di atas neckline-nya 150, maka Gadget CO berpeluang untuk naik ke resisten berikutnya di harga 165, dengan catatan Gadget CO harus berhasil menaklukkan EMA 50-nya ya yang saat ini berada di harga 154. Nah, itu aja teman-teman traders. Nah, bagi teman-teman traders yang sudah punya harga bawah masih bisa di hold sepanjang tidak jebol neckline-nya di 150, atau mau menggunakan EMA 20 ini sebagai trailing stopnya juga boleh ya teman-teman traders. Bila jebol EMA 20 ya silakan taking profit dulu,
dan tunggu kembali di bawah ya. Nah, bila beberapa hari ke depan gadget CO berhasil menaklukkan EMA 50-nya, maka gadget CO akan melanjutkan kenaikan menuju 165 dan potensi kenaikan dari inverted head and shoulder pattern itu, potensi kenaikannya adalah menuju ke 181 ya teman-teman traders minimal. Nah, bila berhasil break 161 maka akan melanjutkan ke resisten berikutnya. Ya, ini saham friend ya teman-teman traders. Ini dua garis ungu itu adalah menggambarkan pattern rising wedge pattern ya. Lebih cocoknya mungkin bearish rising wedge pattern. Nah, saat ini menarik untuk dipantau ya. Mengapa saya bilang menarik untuk dipantau? Karena dia masih berada dalam channelnya ini ya. Nah, jadi bila sampai nanti di sekitaran harga 95 dia turun kembali, kemudian sampai di sini dia naik lagi, itu ya lebih besar kemungkinan memang dia sedang membentuk bearish rising wedge pattern ya teman-teman traders. Jadi ini kita pantau bersama. Bagi teman-teman traders yang sudah punya stok di harga bawah ini, apabila sampai di resistennya yang di sekitar 95 ya dan dia gagal naik, maka boleh dipertimbangkan taking profit dulu dan tunggu kembali di bawah ya. Jadi saat ini ikuti aja naik turunnya ya. Nah, bila dia break garis ungu ini sudah tidak boleh beli lagi, karena kalau dia sudah break ini maka dia akan turun ya, akan turun lumayan dalam ya teman-teman traders. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi saham friend ya hari ini saya bahas kembali. Mengapa? Karena sudah cukup menarik. Hari ini dia sudah tembus EMA 150-nya ya. Namun ini belum terkonfirmasi break. Kita harus menunggu beberapa hari ke depan. Apabila masih dapat bertahan di atas garis EMA 150-nya ini, maka saham friend akan melanjutkan kenaikan menuju ke resisten berikutnya ya teman-teman traders. Nah, bagi teman-teman traders yang sudah punya harga bawah ini masih bisa di hold sepanjang masih berada di atas garis EMA 20 ini ya teman-teman traders. Dan saat ini garis EMA 150 ini sudah menjadi support tambahannya ya. Nah, apabila dia bisa bertahan itu ya bagus sekali ya teman-teman traders. Jadi ini bisa kita pantau bersama apakah pattern yang sedang dibuat itu adalah bearish rising wedge pattern, dan kemudian apakah saham smart friend ini bisa bertahan di atas garis EMA 50-nya. Kalau bisa bertahan maka dia akan melanjutkan kenaikan menuju support berikutnya dengan target harga di 95 ya teman-teman traders. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau ditanya kalau sekarang mau masuk bisa nggak? Ya kalau berani ambil resiko ya bisa-bisa aja ya. Mungkin belinya besok, mungkin kalau ada pullback beli sepanjang masih di atas EMA 150. Nah, kalau dia jebol EMA 150 ya mau tak mau harus di cut loss ya kan. Nah, itu untuk yang belum punya stok. Kalau yang udah punya stok ya tinggal di hold aja ya. Tinggal di hold sepanjang masih berada di atas garis EMA 20 ini, saya rasa cukup aman ya. Garis EMA 20 ini bisa dijadikan trailing stop ya teman-teman traders. Cukup sampai di sini untuk analisa teknikal kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu teman-teman traders dalam mengambil keputusan. Bagi teman-teman traders yang belum subscribe, silakan di subscribe ya teman-teman traders. Dan bila ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya teman-teman traders. Sampai ketemu pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.